Kalau merek itu biasanya bersandar terdapat di atas kemasan produknya. Seperti itu. Jadi produk brand ini adalah sebuah identitas sebuah merek, tidak perlu berkaitan dengan isinya. Dan biasanya dicetak paling besar fontnya, tulisannya gitu. Nah, produk brand harus tulisannya itu harus unik. Jadi ya, pokoknya biar terlihat, terus juga mudah diingat seperti itu. Ini untuk yang produk brand ataupun merek. Next, di sini ada product name ataupun nama produknya. Letaknya di mana sih? Letaknya itu biasanya di bawah mereknya, di bawah brand. Jadi kalau misalnya nama produk itu bisa berupa jenisnya. Apakah itu sebuah jenis makanan? Kalau makanan jenis apa? Bisa dengan rasanya, seperti itu. Nah, jadi kalau nama produk itu berisi informasi tentang jenis makanan ataupun minuman apa sih yang ada pada kemasan tersebut. Produknya itu sebuah apa? Apakah sebuah makanan atau minuman? Nah, biasanya terletak tidak jauh dari brandnya, dari nama brandnya. Seperti yang dicontoh nih. Ini kan brandnya Kusuka, ya mereknya Kusuka. Nah, di sini nama produknya itu apa? Yaitu keripik singkong rasa barbecue, seperti itu. Kalian tulisnya poinnya aja sama example-nya aja ya. Jangan terlalu banyak. Oke, next. Di sini ada yang namanya tanggal kadaluarsa. Biasanya tertulis dengan tulisan X date, best before, days used before. Biasanya terletak pada belakang ya, pada belakang kemasan. Jadi ada tanda ataupun informasi tentang lebih baik dikonsumsi sebelum tanggal sekian. Ini ada yang bawa ini kak, yang bawa yang punya makanan ataupun apa gitu, yang punya kemasan. Coba lihat tuh ada tanda kadaluarsanya nggak? Biasanya ada apa? Oke, next. Nah, di sini selanjutnya ada network yang dimana berat bersih tanpa bungkus. Jadi ada tulisan network yang dimana itu berupa informasi tentang berapa berat isi ataupun produk itu sendiri tanpa kemasan. Kayak namanya di sini. Di sini ada kan tulisannya berat bersih kanan nggak? Berat bersih berapa ini kanan nggak perempuan? 200 gram. Berarti isi ataupun produk dari keripik singkong ini bersihnya itu 200 gram tanpa kemasan. Jadi banyaknya produk itu 200 gram seperti itu. Ya. Nah, biasanya itu ditulis dengan tulisan net weight ataupun net value ataupun net gitu ya. Oke, sudah? Oke, next coba. Sebelum kita lanjut, coba kita analisis dulu tentang produk susu Indomilk. Nah, sebelum lanjut ke part berikutnya, coba analisis produk ini. Lagi sebelumnya, ini masih ada ya part-part yang lain gitu. Tapi sebelum dilanjut, kita coba analisis dulu. Dari produk brandnya apa, terus produk name-nya apa, network-nya apa. 5 siswa tercepat mendapat bintang. Coba kita lihat. Nah, Indomilk itu adalah produk brandnya ataupun mereknya. Terus kalau susu bubuk rasa itu adalah nama
Ini lanjutan ya, lanjutannya. Selanjutnya ada ingredients ataupun komposisi. Nah, biasanya kalau komposisi itu apa sih? Komposisi itu adalah bahan-bahan yang terdapat pada produk itu sendiri. Itu ya. Biasanya kalau misalnya letaknya itu paling atas, paling pertama, berarti bahan tersebut paling banyak digunakan pada produk itu. Dan sebaliknya, kalau misalnya urutan komposisinya itu di paling akhir, berarti itu bahan itu paling sedikit pada produk itu. Gitu ya. Contohnya nih seperti Nutrisari. Ini jenis apa? Serbuk ya, serbuk minuman. Bagian mana ingredientsnya coba? Bagian mana ingredients? Komposisi. Oke. Nih ya. Pada komposisi. Nah, di sini ada sukrosa. Sukrosa itu letaknya paling awal, berarti paling banyak. Iya, jadi bahan sukrosa ini paling banyak pada produk Nutrisari gitu ya. Nah, dan di sini yang paling terakhir itu apa? Serbuk Jadi kalau sukrosa ini karena letaknya di awal, jadi bahan sukrosa itu paling banyak pada produk Nutrisari. Nah, kalau misalnya serbuk Markisa itu kenapa letaknya di akhir? Karena bahan dari serbuk Markisa itu hanya 0,07%, yang dimana bahan itu sedikit banget pada produk Nutrisari seperti itu. Paham? Paham ya? Jadi kesimpulannya, kalau letaknya di awal berarti bahannya paling banyak. Kalau misalnya letaknya di akhir berarti bahannya paling sedikit. Itu artinya kita hanya disarankan untuk memakan sebanyak 200 gram dalam satu kali makan. Gimana letaknya? Nih, set itu berisi 20 gram. Jadi ini tulis dulu. Okay, perhaps that's all for me. Thank you for your attention today. See you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please.